Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kuasanya sehingga pada malam yang ke-24 hari ke-23 Zulhijjah hari ini 1445 Hijriah, berarti bahwa sebentar lagi jamaah kaum muslimin kita akan memasuki 1 Muharram 1446 Hijriah sebagai hari tahun baru bagi kaum muslimin. Karena itu patut kita bersyukur Allah masih beri kita kesempatan, masih beri kita kesehatan, Allah masih beri kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menjalani kehidupan di akhir tahun Hijriah ini, dan insya Allah sesaat lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Tentu 3 hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita perhatikan dalam rangkaian menikmati dan menjalani akhir-akhir tahun Hijriah ini dan menyongsong tahun baru Hijriah. Yang pertama adalah introspeksi diri, muhasabah, mencermati dan berusaha memastikan bahwa apakah diri ini yang oleh Allah diberi banyak kenikmatan telah kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diperintahkan tentunya, dan menjauhi segala yang dilarangnya, sekaligus memastikan apakah selama ini di kehidupan kita setahun dan menyongsong tahun baru ini kita telah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam rangka menghadapi tahun baru dan mengakhiri tahun baru Hijriah ini, yang kedua adalah mujahadah, bersungguh-sungguh dalam rangkaian memastikan diri kita ini bahwa tiada waktu 5 waktu yang telah terlewati. Maka bersyukurlah kita jamaah kaum muslimin yang hatinya terpaut di masjid, bahkan 5 waktu sudah di masjid. Insya Allah Allah akan membalasnya dan kita akan mendapatkannya di yaumil mahsyar nanti. Dan yang ketiga, muqarrabah, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai amalan-amalan ibadah kita. Boleh jadi kita jamaah di masjid awal Fathul Mubin ini dari segi kapasitas, kualitas diri masing-masing kita pasti berbeda-beda. Dari ujung saf kiri sampai ke ujung saf kanan pasti kita berbeda, karena Allah memang sudah menetapkan itu. Karena itu hal yang harus dilakukan dalam rangka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama melalui wirid. Wirid ini adalah amalan. Jadi kita kaum muslimin dalam rangkaian di kehidupan ini, kalau mungkin baru kali ini kita menyadari betapa pentingnya wirid itu.
Wirid itu adalah amalan. Boleh jadi ada orang yang dalam hidupnya setiap memegang sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Karena secara filosofi dia melihat Bismi itu bahwa setiap hamba Allah diciptakan dari nutfah satu titik. Itulah mengapa diletakkan pada Bismillah. Dalam rangkaian perjalanan dia melewati gelombang pasang surut, naik turun, bahagia, susah, menangis, tertawa. Manusia akan menjalani kehidupan itu dengan gelombang. Jadi huruf sin itu bukan datar, pasti dia mengikuti gelombang, ada diri. Itulah dinamika kehidupan. Terus dijalani kita akan sampai pada huruf mim, Bismi. Huruf mim itu bukan lari ke atas, tapi dia lari ke bawah. Sensinya mim misalnya harus lari ke bawah. Kenapa? Di sana kita akan mengakhiri kehidupan dengan mati. Setelah mati masuk ke dalam liang lahat, situlah. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada malam ini jamaah kaum muslimin rahimahumullah, topik yang mungkin menjadi titik kajian kita terkait dengan urgensi indrawi, pentingnya indrawi kita di dalam rangka menangkap pesan-pesan ataupun makna dari firman Allah maupun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada prinsipnya manusia ini adalah salah satu dari sekian makhluk Allah. Kita sadari itu. Dari sekian makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk atau rupa yang terindah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita berhenti di sini. Manusia diciptakan dalam bentuk rupa yang paling sempurna. Karena itu dengan kesempurnaan ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia difasilitasi dengan indrawi, itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Mungkin dalam kajian kita ini saya tidak akan membahas dari sekian indrawi kita, tapi saya hanya mengacu kepada salah satu firman Allah, yakni Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah, Wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibu. Jadi kita manusia ini pasti melewati proses itu. La ta'lamuna shay'an, tidak mengetahui sesuatu. Lalu kita difasilitasi oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, adanya telinga, sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, ayunun penglihatan, mata, absar penglihatan yang dipandang, wal afidah dan hati. La'allakum tashkurun, kita sedikit bersyukur. Karena itu jamaah kaum muslimin, salah seorang ahli tafsir yang bernama Imam Faridun Ar-Razi dalam uraian tafsirnya menyatakan bahwa
proses penciptaan manusia itu pada prinsipnya tidak mengetahui sesuatu. Baik Adam yang pertama diciptakan yang diajari oleh Allah, maupun selanjutnya kita lahir di muka bumi ini, kita tidak mengetahui satu apapun. La ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui sesuatu. Lalu Allah menjadikan pendengaran kita, penglihatan dan hati. Anugerah 3 indera inilah menjadi sesuatu yang sangat amat penting untuk kita syukuri. Quraisy mengatakan dalam tafsirnya Al-Misbah, mengapa sam'a didahulukan oleh Allah dalam ayat ini? Karena pada ayat-ayat yang lain juga Allah mendahulukan wa ja'ala lakumul absar. Dimaksudkan karena yang paling pertama berfungsi bagi setiap orang saat lahir itu kebenaran. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW mengisyaratkan setiap kita kaum muslimin yang lahir maka disyaratkan untuk diazankan di telinga kanan dan dikamatkan untuk di telinga kiri. Itu dimaksudkan untuk kembali mengikatkan konsensus di mana Allah wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus samaa'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Pada saat ditiupkan secara medis, secara ilmu pengetahuan 3 bulan pertama dalam proses penciptaan manusia, dimulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian daging dibungkus dengan tulang dan seterusnya. 120 hari secara medis, ilmu pengetahuan, disitulah ditiupkan roh, dan di sanalah Allah ingin memastikan kita berikrar, alastu birabbikum, qalu bala syahid. Ya Tuhan, kata Tuhan, bukankah aku itu? Kita bersaksi benar Engkau adalah Tuhan. Lalu kemudian pada saat kita lahir, itulah yang pertama kali kita diperdengarkan untuk memastikan apakah pendengaran. Kembali diingatkan dalam proses perjalanannya, lalu kemudian baru kita bisa melihat. Jadi pendengaran di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 132 berdasarkan penelitian dalam berbagai varian. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya mengapa mendengar, melihat, dan hati merupakan satu rangkaian, karena oleh Pak Quraisy mengatakan proses transmisi ilmu pengetahuan dimulai dari mendengar dan melihat. Ini dalam rangkaian khusus kajian terkait, karena dalam metodologi penafsiran itu ada 2. Tafsir bil ma'thur adalah mengurai firman Allah melalui Al-Quran itu sendiri, lalu kemudian riwayat hadis Rasulullah, kemudian tabi'in. Jadi kadang-kadang yang ceramah umum menggunakan dengan
tafsir warra'yi dengan kajian ijtihad. Jadi pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan ayat per ayat dan riwayat. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu pentingnya anugerah pandangan dan penglihatan ini sampai Allah menghimbau kepada manusia untuk mensyukuri anugerah ini dengan memanfaatkan ketiganya secara maksimal, karena sungguh sangat merugilah kita kaum muslimin ketika potensi ini tidak dapat digunakan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 46, "Qul ara'aytum in ahadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahu ghayrullah ya'tikum bihi undur kaifa tasarruful ayat summa hum yasdiqun." Qul katakan, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pandangan dan penglihatan serta menutup hati. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berbalik. Ayat ini sesungguhnya berkenaan, sebab nusulnya berkenaan dengan pada saat masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy jahiliyah yang ketika itu masih dalam suasana penyembah berhala, sehingga Allah mengingatkan, sampaikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu, adakah Tuhan lain yang bisa mengembalikan jika anugerah itu dicabut oleh Allah? Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain juga dikatakan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun." Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, tiga rangkaian indrawi kita ini harus dimaksimalkan, karena ini sebagai potensi yang diberikan oleh Allah yang hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Nah, kalau kita tidak mampu memanfaatkan, memaksimalkan potensi ini, Allah akan menentang kita. Dalam salah satu firman Allah, "Walaqad darahna li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sungguh neraka jahanam itu akan dipenuhi kebanyakan. Walaqad darahna li jahannam katsiran, sungguh. Jadi sungguh-sungguh ini penekanan dalam kaidah bahasa. Darahna li jahannam katsiran, neraka jahanam itu darahnya ampun, ampunan. Kebanyakan akan dihuni minal jin wal ins, dari manusia, jin dan manusia. Siapa itu? Lahum qulubun, mereka yang punya hati tapi tidak dimanfaatkan untuk memahami.
tanda kebesaran Allah. Nanti kita lihat klasifikasinya terkait dengan hati ini. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata. Nah, ini didahulukan mata. La yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk memandang. Jadi dalam bahasa Al-Quran firman Allah, kadang Allah menggunakan basara. Itu terdapat sekitar ratusan ayat, 144 ayat. Kadang Allah menggunakan nazara, sama memandang. Kadang Allah menggunakan ra'a, melihat. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan varian fasal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak dimanfaatkan. Tidak bisa memandang, tidak bisa melihat kuasa Allah, tanda-tanda. Karena ayat-ayat ini ada dua, ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat-ayat kauniyah inilah apa yang terpampang di seputaran kita, di atas permukaan bumi ini, semua adalah atas kehendak Allah. Ada ayat-ayat kauliyah itulah yang terteks, tersurat di dalam Al-Quran. Walau ada yang dunia, mereka punya telinga, tapi tidak mendengarkan. Jadi banyak ayat yang berkaitan dengan. Nah, ulang kata An'am, ini kan keras ini. Ulang kata An'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adalu, bahkan lebih sesat. Ulai Ibrahimul Ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Memang jamaah kaum muslimin kalau disadari betapa tiga indra ini, saya katakan kembali, betapa indra tiga indra ini adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya adalah pendengaran, penglihatan. Bayangkan saja, baru saja uji, Allah cabut remang-remang si pakai kacamata. Maka bersyukurlah yang masih memiliki penglihatan, pendengaran yang sempurna. Karena itu tiga rangkaian ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mengakses keberadaan Allah. Karena boleh jadi Allah menutup mata kita, Allah menutup telinga kita melalui tuli, melalui buta, tapi hati. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tapi dia hafal Al-Quran. Karena Allah sendiri yang langsung memasukkan. Karena dalam ilmu pengetahuan ada dua hal menurut Imam Syafi'i. Kadang ada orang yang mungkin menurut kita biasa-biasa saja, tapi dia punya pengetahuan luar biasa karena diberikan oleh ilham, diberikan oleh ilmu langsung oleh Allah yang disebut ilmu daruri. Imam Syafi'i membagi dua hal ini. Ilmu yang diperoleh langsung dari Allah tentu harus melalui proses. Tentu kan tidak semua. Itulah pentingnya tadi saya katakan. Bagi kita perlu ada wirid yang dikembangkan.
zikir, berdoa. Masalah yang kita hadapi sekarang ini dalam konteks kekinian dengan media smartphone, karena memang kita terus diarahkan oleh dunia dalam sebuah sistem smartphone, sistem tekanan dunia melalui smartphone ini. Artinya pendengaran, penglihatan semakin mudah dilakukan, maka hati menjadi terminal terakhir. Itulah secara garis besar jamaah kaum muslimin kita melihat ketiga hal klasifikasi hati. Jadi bukan pendekatan tasawuf, kalau pendekatan tasawuf nanti. Kemudian kita pahami yang pertama, lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Di antara kita ada yang memiliki hati yang disebut qalbun mayyit. Nah, tinggal kita nanti di mana posisi hati kita. Di mana posisi hati kita. Jadi ini bisa menjadi evaluasi untuk diri kita. Qalbun mayyit adalah hati yang kehilangan keimanan dan ketakwaan. Kadang juga disebut qalbu a'ma, yaitu hati yang tidak bisa melihat dan memahami kebenaran serta pelajaran yang Allah berikan melalui ayat-ayatnya. Yang mungkin lebih banyak didorong oleh nafsu ammarah. Karena ini kan jangka saat di sana ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Jadi nafsu ammarah yang terus-menerus menyelimuti hatinya untuk berbuat maksiat. Dalam surah Al-Hajj ayat 46 Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi wa yakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha wa innaha la tudrikul absar walakin tudrikul qulub allati fi qulubihim." Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga, dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Saya kira jamaah kaum muslimin, tentu hati mayit, ya, kalbunya mati ya, yang sudah sering mati maka mesti laksanakan ibadah. Yang kedua adalah hati yang sakit. Ini ya, hati yang sakit. yakni hati yang terkontaminasi dengan sifat ria. Nah ini ada di kita semua ini. Sifat angkuh, merasa paling benar, iri terhadap kelebihan orang lain, mengabaikan hak orang lain. Artinya hati yang diselimuti dengan kemunafikan. Tuh poinnya di sini. Ini ada di hati kita ini. Tinggal ini memastikan seberapa kuat, seberapa besar pengaruh dengan sifat-sifat ini yang ada di hati. Nah, ini yang banyak di tengah-tengah kita ini. Boleh jadi kita sendiri kadang tidak disadari muncul sifat angkuh, mengabaikan orang lain, tidak mau bergaul,
tidak meminta maaf kalau salah karena merasa paling benar. Ini sifat-sifat ini adalah hati, hari ini hati yang sakit. Dengan berat sama kaum muslimin untuk diri masing-masing pribadi ini selesai. Yang harus diselesaikan diri kita dulu. Menyelesaikan persoalan yang harus diselesaikan adalah diri kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fatarahumullah. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit yang hanya bisa mengikis dan memastikan hati itu tetap dalam satu signal dengan ilahi, harus melalui dengan berbanyak wirid dan zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, hati qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang pasrah, patuh tunduk segala perintah Allah, atau hati yang penuh keimanan dan ketakwaan, menyadari apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia, beribadah dan mengabdi kepada Allah. Ini hati yang salim, karena Allah berfirman dalam surah Al-Qur'an ayat 89, illa man Allah qalbun salim. Al-yawma la yanfa wala banun. Pada hari itu tidak berguna, tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man Allah qalbun salim, kecuali kita datang kepada Allah dengan hati yang salim. Dalam kaitan dengan hati yang salim, hati yang sehat juga disebut dengan qalbun munib, yaitu hati yang selalu kembali dan bertaubat kepada Allah. Termaktub di dalam Quran surat Kahf ayat 33, man hafiyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan yang terakhir yang sering kita dengar adalah hati yang mutmainnah, hati yang tenang karena mengesahkan Allah dan mengingatnya. Termaktub dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin waktu yang membatasi kita. Nah, al-yawma yang datang ke dekat ini, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima yaksibun. Pada hari pembalasan nanti, maka semua organ tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang lepas. Apapun yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.